Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang produksi vaksin COVID-19 Moderna atau Pfizer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Danis Kurnia Fiska Agustina, NIM 13521101169. Perkenalkan, nama saya Imadi Murario Juliana dengan nomor NIM 13521101129. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti Lumaila dengan NIM 13521110160. Perkenalkan, nama saya Syafira Amalia dengan NIM 13521110162. Apa itu vaksin Moderna dan Pfizer? Vaksin Moderna merupakan jenis vaksin mRNA, messenger RNA. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan menggunakan komponen materi genetik yang membuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein. Sedangkan vaksin Pfizer adalah vaksin mRNA, messenger RNA. Jenis vaksin ini akan memicu sistem-sistem kekebalan tubuh membentuk spike protein yang nantinya akan membantu tubuh membentuk antibodi yang dapat melawan virus corona. Tahap pengujian vaksin. Yang pertama, studi praklinis. Pada penelitian tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke hewan percobaan di laboratorium untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Selama riset tersebut, para peneliti juga akan mengkaji apakah vaksin layak digunakan atau memiliki efek samping tertentu. Yang kedua, uji klinis fase 1. Pada tahap uji klinis fase 1, vaksin disuntikan ke beberapa sukarelawan yang umumnya adalah orang dewasa dengan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk menguji keamanan vaksin COVID-19 dalam tubuh manusia. Jika dinyatakan aman dan efektif, vaksin tersebut dapat memasuki uji klinis fase 2. Yang ketiga, uji klinis fase 2. Pada uji klinis fase 2, pengujian vaksin COVID-19 dilakukan ke lebih banyak sukarelawan, sehingga sampel yang diperoleh pun lebih beragam. Sampel ini akan diteliti dan dikaji ulang oleh para peneliti terkait efektivitas, keamanan, dosis vaksin yang tepat, serta respon sistem imun tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Yang keempat, uji klinis fase 3. Setelah lulus uji klinis fase 2, vaksin akan memasuki tahap uji klinis fase 3. Pada penelitian ini, vaksin akan diberikan kepada lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih bervariasi. Setelah itu, para peneliti akan memantau respon kekebalan tubuh para penerima vaksin, serta memantau apakah terdapat efek samping vaksin dalam jangka waktu lebih panjang. Penelitian ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Saat ini, penelitian terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia sudah memasuki tahap uji klinis fase 3, dengan melibatkan sekitar 1.620 sukarelawan. Yang kelima, tahap 4, setelah pengawasan pemasaran. Studi tahap ini dilakukan setelah vaksin dinyatakan aman dan efektif digunakan, yaitu setelah lulus uji klinis fase sebelumnya. Pada tahap ini, vaksin sudah bisa mendapatkan izin edar dari BPOM untuk diberikan kepada manusia. Namun karena masih tergolong jenis vaksin baru, berbagai penelitian dan evaluasi masih tetap perlu dilakukan untuk menilai efek vaksin dalam jangka panjang pada manusia. Cara kerja vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Pertama, vaksin COVID-19 berbasis mRNA diberikan di otot lengan atas. Setelah instruksi mRNA dari vaksin berada di dalam sel otot, sel menggunakannya untuk memproduksi spike protein. Setelah potongan protein dibuat, sel memecah instruksi dan membuangnya. Kedua, sel menampilkan potongan protein di permukaannya. Sistem kekebalan tubuh kita mengenali bahwa protein tidak seharusnya ada di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membuat antibodi, seperti yang terjadi pada infeksi alami terhadap COVID-19. Ketiga, tubuh kita telah belajar bagaimana melindungi dari infeksi di masa depan. Manfaat vaksin mRNA, seperti semua vaksin,
adalah orang-orang yang divaksinasi mendapatkan perlindungan ini tanpa harus mengalami risiko konsekuensi serius dari sakit COVID-19. Efek samping vaksin COVID-19 berbasis mRNA buatan Moderna dan Pfizer. 1. Rasa sakit di tempat suntikan. 2. Kelelahan. 3. Sakit kepala. 4. Nyeri otot. 5. Kedinginan. 6. Nyeri sendi. 7. Demam. Berikut adalah contoh produksi vaksin Moderna atau Pfizer. Fakta lain yang menarik tentang vaksin Moderna dan vaksin Pfizer. Vaksin Moderna 1. BPOM menerbitkan EUA untuk vaksin Moderna pada 2 Juli 2021. 2. Vaksin Moderna merupakan vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA. 3. Vaksin Moderna dosis 1 dan 2 dapat digunakan untuk masyarakat umum, namun penggunaannya hanya untuk mereka yang berusia di atas 18 tahun. 4. Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuskular dosis 0,5 mili dengan 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 1 bulan. Kemudian vaksin Pfizer. 1. BPOM menerbitkan EUA untuk vaksin Pfizer pada 15 Juli 2021. 2. Vaksin Moderna merupakan vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA. 3. Efikasi vaksin Pfizer mencapai 95,5% pada usia 16 tahun ke atas dan pada remaja usia 12-15 tahun. Efikasinya sebesar 100%. 4. Vaksin Pfizer disuntikan ke otot intramuskular. Suntikan vaksin Pfizer diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 21 hari. Dosis vaksin Pfizer dalam sekali suntik adalah 0,3 mili. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.